5 orang, Bu. Paling ya, Bu, Oh, kalau nggak salah. Nggak pernah ngitung juga, Bu. kira-kira ya. Kata Irfan, keluarganya ada 5, ya kan? Ada 5, terus kurang lebih 3 kilo ya, berarti 0,6. Bener ya, Van ya, 0,6 kilo. Nah, ini exact Iya. banget nih, Irfan. Tepat hitungannya. Jadi ya kurang lebih di Indonesia tuh rata-rata berat sampahnya itu per hari, per orang per hari itu 0,6 sampai 0,7 per kilo per hari. Nah, itu kalau diprediksi nih, diprediksi apa untuk tahun 2017 aja yang warganya segitu ya, itu sekitar 64 juta ton per tahun, atau kalau misalnya di visualisasikan itu tuh dia kayak 760 Candi Borobudur volumenya atau gedenya. Gila kan, nggak kebayang ya kayak gimana itu, segede apa. Itu cuma setahun ya, gimana kalau diakumulasi 1 sampai 5 tahun ke depan gitu kan, udah dipenuhi sampah sih Indonesia gitu kan. Oleh karena itu, maka mata kuliah ini penting nih kalian pelajarin supaya tahu gimana sih cara manajemen sampah domestik gitu kan, gimana caranya ngolahnya, nggak asal langsung dibuang ke TPA gitu kan, jadi harus apa ya, ada upaya gitu lah sebelum dibuang langsung ke TPA gitu. Oke, nah menurut PUPR si apa pemisahan sampah tuh dibagi jadi 6 ya. Ini udah pernah saya share waktu teknik sampling ya kan. Jadi itu ada gelas, ada kertas, ada e-waste, ada metal, plastik, organik. Nah, tujuannya dipisah tuh buat apa sih? Ada yang tahu nggak? Tujuannya dipisah-pisah tuh buat apa? Tapi pada akhirnya di TPA digabung juga gitu kan. Tujuannya apa? Daur ulang mungkin, Bu. Betul, kata Aisyah. Iya, jadi kita pertama misahin dulu kan yang organik sama anorganik gitu kan. Nah, yang anorganik tuh bisa kita daur ulang. Upayanya ya itu salah satu upaya buat TPA kita tuh nggak kayak segede 764 Candi Borobudur tadi begitu. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Teknologi-teknologi apa sih yang bisa nge-reduce volume sampah di TPA. Nah, ada yang tahu nggak sampah organik tuh apa? Apa aja? Nggak kelihatan. Sampah organik. Gampang pol sih ini. Sampah organik. Sayur-sayuran, Bu. Ya, oke, sayuran, buah-buahan gitu ya. Terus daun kering. Pokoknya yang gampang terurai ya. Gampang terurai karena organik itu kan mengandung C dan H gitu. Jadi dia relatively lebih mudah terurai dibanding yang anorganik gitu. Nah, kalau misalnya sampah organik tuh apa namanya? Nggak dikelola dengan baik, nggak kelola dengan baik, dia bisa menyebabkan diare. Ini otomatis ya, karena kan dia organik, jadi mudah busuk gitu. Terus habis itu penyakit-penyakit demam berdarah, penyakit jamur, terus ada cacing pita, terus bisa juga beracun. Nah, yang tadi dibilang Hafiz tuh, kalau misalnya air hujan mengenai mengenai sampah gitu kan, dia kan ada tercemar ya airnya ya, tercemar airnya. Itu namanya air lindi gitu kan. Ya biasanya hitam banget, atau biasanya kalian di rumah tangga tuh juga ada, rumah tangga kan ada tong sampah gitu. Kalau kena air hujan itu kan pasti ada becek-becek gitu kan yang bau-bau lendir. Nah, itu namanya lindi, dan ini juga ada pengolahan lanjutnya biasanya di apa di landfill atau di TPA, tempat pembuangan akhir gitu. Nah, terus kalau sampah organik nggak dikelola dengan baik, otomatis akan menghasilkan gas metan ya, gas metan, dan memungkinkan untuk meledak gitu. Oke, terus sampah anorganik. Kalau sampah anorganik apa? Lawannya organik, gampang pol apa yo? Plastik, Bu. Ya, plastik, atau di sini kan basicnya anorganik ya, berarti nggak organik gitu, yang nggak mudah terurai gitu kan. Yang nggak mudah terurai salah satunya bisa plastik, bisa apalagi ya, kertas, besi, metal, kaleng, kaca gitu kan, itu masuk sampah anorganik. Nah, kenapa sih kok sampah anorganik itu harus dikelola? Karena dia juga bisa menjadi tempat pembiakan lalat-lalat gitulah ya, dari segi kesehatan itu pasti banget ngaruh.
terus habis itu penyakit gitu, tikus, kualitas lingkungan, estetika lingkungan, terus juga terhambatnya pembangunan negara. Ini salah satu jangka besarnya gitu, karena bisa mempengaruhi wisata kalau misalnya dia itu nggak bagus, estetikanya nggak bagus gitu. Oke, makanya sampah organik dan anorganik itu harus dikelola dan diolah. Setuju nggak? Pada setuju nggak nih kalian? Setuju ya? Setuju. Oke. Lanjut. Nah, poin pentingnya di sampah itu, di waste, solid waste itu ada 2 kategori. Yang pertama adalah B3, sampah B3 atau hazardous waste bahasa Inggrisnya, dan yang kedua adalah non B3, non hazardous waste. Nah, kalau mata kuliah kali ini mungkin bakal saya fokuskan di non B3 aja ya, karena di non B3 juga udah cukup komprehensif. Nanti yang B3 kita bisa bahas lebih lanjut di lain sesi ya. Nah, non B3 tuh yang tadi anorganik dan organik gitu. Nah, sumber-sumbernya dari mana sih? Dari domestik sama non domestik gitu. Nah, sampah domestik itu ya dari rumah tangga gitu ya, aktivitas rumah tangga, terus aktivitas manusia yang sehari-hari gitu. Kalau non domestik itu dari industri, dari pasar, dari jalan, dan lain-lain. Pokoknya yang fasilitas umum dan diakses banyak orang begitu ya. Di masing-masing sumber sampah ini juga pasti menghasilkan B3 dan non-B3 gitu. Jadi ya nggak salah satu aja gitu. Apalagi di non-domestik nih, yang industri gitu-gitu, itu pasti menghasilkan B3-nya tuh banyak banget. Kalau di industri mungkin kimia gitu ya, kimia, menghasilkan kimia, terus habis itu oli, itu kan juga masuk B3. Lampu bekas, baterai bekas, itu juga masuk B3. Elektronik, itu juga masuk B3. Begitu. Oke. Nah, ini sekilas info aja, sekilas info. Kalau pengolahan limbah B3 tuh, dia tuh dikategorikan berdasarkan jenis dan karakteristik limbah B3. Dia kan ada banyak, kayak ada mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, dan lain-lain gitu ya. Contohnya misalnya oli gitu ya, oli bekas. Oli bekas kan dia mudah mudah terbakar kan, mudah terbakar. Bensin gitu ya, dia itu bisa diproses atau pengolahan limbah B3-nya itu secara termal dan secara biologi gitu. Gitu aja sih, sekilas info aja. Kalau detailnya jangan sekarang sih ya, terlalu komprehensif. Lanjut ya, kita ngomongin pengolahan sampah existing. Ini ceritanya di Sukunan Banyuraden Gamping. Jadi sama aja ini kayak solid waste balance gitu. Oke, jadi yang di rumah tangga atau yang di domestik itu kan pasti ada kecampur-campur ya, sampah-sampahnya kan yang tadi udah kita jelasin, ada organik, ada anorganik gitu. Kalau organik dia itu bisa dikompos gitu kan, habis dikompos dibuat reboisasi, atau alternatifnya bisa juga dijual. Kalau dijual kan bisa jadi pendapatan warga sekitar gitu kan. Terus kalau yang anorganik tuh bisa dijual nih, bisa dijual atau bisa dibuat jadi kerajinan. Nah, pendapatannya bisa buat kas kampung, dan ya udah, jadi sampah itu bisa bermanfaat gitu lah ya, nggak dibuang ke TPA langsung gitu alternatifnya. Oke, yang paling penting dalam prinsip pengolahan sampah itu adalah material balance. Ada yang tahu nggak material balance apa? Ini udah pernah kan udah saya share tuh tugasnya di Seamaster kan ya. Ada yang udah baca belum? Material balance itu apa? Ada yang udah baca? Ada ide material balance itu apa? Presentasi kadar sampah. Ya, betul. Presentasi kadar sampah yang masuk ke TPA ya. Jadi, material balance tuh ini ya. Jadi, 100% sampah yang dihasilkan dari setiap warga itu kan diolah dulu. 80%-nya kita asumsikan dia adalah organik. Terus
ada yang tertangani jadi kompos, ada yang nggak tertangani gitu 3%-nya. Nah, 3%-nya itu akan masuk ke TPA gitu kan. Terus 20%-nya, 20%-nya kan anorganik. Ya kan, anorganik. Nah, anorganik itu kan juga ada banyak ya jenisnya. Kertas, kaca, plastik. Nah, di sini kita divine berdasarkan Cobanoglu's itu solid waste master gitu ya. Solid waste book reference. Di sini tuh kayak kain itu 1,59%. Kebanyakan sih kertas ya 10,18% dari 20%-nya ini gitu ya. Nah, terus sisanya itu, sisa dari sampah anorganik yang nggak bisa tertangani, dia akan masuk ke TPA, begitu. Clear? Ada yang ditanyakan? Di material balance nih? Ini penting ya ini? Masuk tugas juga kan? Material balance. Ada yang ditanyakan nggak? Clear ya? Ya, Bu. Oke. Terus, nah, komposisi sampah di Indonesia kebanyakan tuh 60% organik. Jadi, ya kebanyakan organik gitu. Sisanya berarti 40% itu anorganik. Jadi 14% plastik, 9% kertas. Nah, uniknya yang di kertas nih, yang di plastik nih, Indonesia itu adalah penghasil plastik terbesar, penghasil sampah plastik terbesar di dunia gitu. Kedua terbesar. Makanya mungkin kalian sering dengar Teluk Jakarta banyak mikroplastik gitu ya, biotanya terkontaminasi bioplastik, yaitu karena memang Indonesia banyak banget menghasilkan plastik gitu ya, menghasilkan sampah plastik gitu ya. Terus oke, sebelum masuk ke teknologi apa aja sih yang bisa mengolah sampah, kita harus tahu hierarki pengolahan limbah. Hierarki pengolahan limbah yang sekarang, ya masa-masa dulu gitu ya, atau yang sekarang juga kita bisa bilang bahwa sekarang tuh paling banyak di dispose langsung nih, paling bawah. Padahal disposal tuh banyak biayanya gitu ya kan, banyak biaya, butuh lahan banyak, butuh SDM yang banyak gitu. Nah, baiknya itu prevention-nya banyak, minimization-nya juga banyak. Jadi bagian step ini sebelum ke disposal itu kita upayakan gitu supaya disposalnya lebih sedikit gitu. Jadi in the future segitiganya itu bakal kebalik gitu ya. Segitiganya bakal kebalik, prevention-nya di atas, minimization, terus paling bawah disposal gitu. Jadi semakin sedikit sampah yang akan didispose ke TPA begitu. Itu now versus future ya. Untuk pengolahan limbah. Oke, kita ngomongin organik material. Organik material. Paling gampang organik tuh ya di kompos. Ini ada ibu-ibunya yang ini nggak ngekompos sampah organik. Ada nggak? Biasanya Ada, Mak Bu. Mai. Hafiz ibunya ini ngekompos di rumah. Iya, terus lagi coba bikin ekoenzim juga sama ayah. Mantap. Ibunya anak TL ya? Anak ekonomis. Oh iya, keren ya. Udah ngerti ekoenzim, tahu kompos ya. Sebenarnya kalau kompos kan gampang ya. Hafiz, gimana caranya kalau ibunya Hafiz ngekompos tuh? Tahu nggak? Eh, Kalau ibu kan suka tanaman gitu, jadi suka dicampur sama nggak tahu sih kayak ininya gabah gitu, terus sayurannya dipotong-potongin dulu, terus nanti dicampur sama pupuk kandang yang beli gitu, terus dicampur, terus dimasukin ke dalam tanahnya gitu, Bu. Oke, dioplos sama pupuk kandang ya. Nah, si kompos nih gampang banget sih kalau buat
ibu rumah tangga dan untuk minimalisir organic waste tadi 60% terbanyak di Indonesia ya, itu tuh ya cuman sampah sayur gitu ditanam aja di tanah gitu kan. Nah, lama-kelamaan dia bakal busuk sendiri. Oke, tapi di situ juga harus dikasih kayak aktivator gitu loh, EM4 gitu, supaya organiknya itu makin subur, komposnya makin bagus itu kan, karena kompos bisa jadi juga bakal jadi apa ya, lembek gitu ya kalau suhunya nggak sesuai gitu ya. Ini paling gampang sih buat mengolah sampah organik gitu. Nah, yang step yang agak-agak high tech itu adalah dengan anaerobic digestion. Anaerobik nih apa nih? Udah sering banget disebut nih ya. Aerobik. Apa? Pengertiannya anaerobik? Apa pengertian anaerobik? Lupa lah. Apa anaerobik, guys? Ini suara saya kedengar nggak sih? Halo, ini suara saya terdengar nggak? Guys. Kedengar. Walah, kok nggak ada respon? Gimana? Anaerobik apa anaerobik? Masa lupa? Ini nggak move on ini kalau jawaban anaerobik nggak tahu. Kalau dari pengertian di situ tuh pemecahan material tanpa menggunakan oksigen. Benar, Hafiz. Kan anaerob ya. An itu kan tidak ada. Aerob kan berarti oksigen. Berarti tidak ada oksigen. Si teknologi ini tuh nggak menggunakan oksigen untuk mengolah limbah padat itu. Nah, di sini otomatis kalau nggak ada oksigen, pasti kan ada biogas. Biogas itu CH4 gitu ya. Oke, jadi yang limbah domestiknya tuh masuk, terus habis itu dia kan akan menghasilkan lindi itu ya, kalau dipendem gitu ya. Nah, di efluent itu bakal keluar, terus biogasnya itu bisa dijadikan alternatif energi gitu. Oke, terus ada juga mechanical biological, dia lebih integrated, jadi di dalamnya ada anaerobic digestion, terus ada combustion, ada recycling gitu, jadi lebih komprehensif gitulah ya, untuk mengolah organic waste. Tapi at the end, kalau misalnya anaerobic digestion tuh nggak bisa diolah gitu, atau lewat composting juga kurang, nah itu ya udah di combustion pakai incinerator gitu. Tapi ini apa ya, alternatif terakhir banget gitu ya untuk mengolah organic waste, karena di sini juga harus dipikirkan apa, limbah udaranya gitu kan, emisi kontrolnya kayak gimana, terus habis itu sisa-sisa residu buat pembakarannya kan juga harus dipikirkan seperti apa gitu ya. Nah, nih dioksin dan furan ini biasanya berbahaya sih bagi lingkungan atau bagi biota atau bagi manusia tuh juga berbahaya begitu. Oke. Terus kita masuk ke anorganik material kayak kertas besi gitu ya, kertas besi, kayu, kaleng dan lain-lain. Itu diapain sih? Diapain supaya sebelum masuk TPA bisa berkurang? Nah, yang pertama adalah di recycle. Recycle itu merubah raw material menjadi bentuk material baru. Contohnya, kayak misalnya plastik gitu ya, plastik itu dijadiin biji plastik gitu kan. Biji plastik bisa, manfaatnya bisa banyak banget, bisa jadiin ember, gayung gitu ya, atau tumbler yang plastik gitu dan lain-lain. Ada juga ini nih,
yang kanan. Ada yang orang Jogja nggak? Orang Jogja pernah main ke ini nggak? Di Jogja tuh ada kayak apa ya, warga gitu, kampung gitu, kampung khusus recycle. Ada yang pernah main ke sana? Nggak ada ya? Nggak ada yang pernah main ke ini ya? Main-main ke tempat recycling ya? Di Jogja tuh. Oke, nanti kalau misal bisa googling sih ini di mana. Dulu waktu saya kuliah di Semarang pun saya bela-belain naik motor tuh ya, naik motor ke apa? Ke Jogja tuh demi lihat ini, lihat kampung yang recycle itu. Jadi ya keren banget sih. Dulu juga pas di Unilever, jadi kalau Unilever tuh ada CSR gitu kan, Corporate Social Responsibility. Itu sampah-sampah plastik dari customer-nya itu dikumpulin gitu kan, nanti dia dapat deposit sesuatu gitu. Nah, terus si sampah plastiknya ini bakal dijadiin ini kayak tas, terus habis itu apa ya, souvenir-souvenir lain-lainnya yang bisa menjadi added value gitu. Terus yang kedua adalah di reuse, yaitu menggunakan raw material tanpa mengubah struktur material atau supaya fungsinya berbeda atau fungsinya sama gitu. Contohnya yang ini dia bekas dari kaleng cat gitu ya, dijadiin tong sampah dan lain-lain. Terus kalau ini kaleng juga bisa di recycle, yaitu dicacah terus di burn, dileburin terus jadiin lagi di kaleng gitu ya, baru dijual lagi, digunakan lagi sebagai wadah minuman gitu. Kalau plastik kayak gini kurang lebih teknologinya, dia diayak gitu ya, di shredder, terus habis itu di granulate, di apa ya, potong-potong kayak kecil-kecil gitu. Terus habis itu di dewatering, yaitu dihilangkan airnya, terus habis itu di squeeze lagi, lalu di extruder, terus dibuatlah biji plastik ini. Begitu. Nah, ini juga contoh reuse nih. Tadi kan ada yang di Jogja tuh ya, kayak buat tas, souvenir kayak gitu ya. Ada juga fashion show nih, fashion show. Mungkin sering lihat ya kalian ya di TV ya, ada fashion show dari sampah gitu kan. Dari sampah ini juga menambah apa ya? Menambah kesadaran masyarakat gitu, kalau sampah itu nggak kotor-kotor doang gitu, tapi juga bisa cantik, cakep gitu ya, dan bisa menjual. Oke, nah ini next idenya, kalau misalnya anorganik maupun organik, dia itu bisa dijadiin briquette gitu ya. Jadi from waste to energy, bisa juga nanospiration, terus bisa juga jadi bioetanol, alternatif energi gitu. Terus biosolar menggunakan AOSWM, terus incinerator portable for household gitu kan, dan banyak lagi apa ya, teknologi gitu supaya mengolah sampah anorganik maupun organik. Oke. Nah, itu segitu aja sih teorinya. Jadi tugasnya adalah kalian cari metode pengolahan sampah organik dan anorganik dari international jurnal maupun jurnal nasional. Terus habis itu kalian buat tabulasi hasil risetnya. Terus sebutkan faktor-faktor teknisnya, kayak dia tuh butuh energi yang besar atau butuh peralatan lengkap atau lahan luas, atau dia tuh mudah, murah, atau ramah lingkungan nggak sih? Nah, itu dibahas secara singkat gitu ya, bisa pakai Word atau Excel gitu, nggak usah PPT lah, Word aja mungkin ya. Terus jangan lupa dicantumkan referensinya gitu ya. Terus setiap orang sebanyak minimal 3 referensi. Berarti masing-masing 3 ya, organik 3, anorganik 3. Dan kalau bisa ya beda-beda gitu ya hasil risetnya. Tapi kalau ya ini karena ini banyak orang, bisa lah nggak apa-apa sama 1-2 referensi. Dan be creative and honest gitu. Ada yang ditanyakan nggak tugasnya atau materinya?
Ada yang ditanyakan? Dikumpul kapan ya, Bu? Kumpul kapan ya enaknya ya? Oh, yang Minggu Ya. tenang aja, Bu. Oke, minggu tenang. Yang sampah mungkin bakal saya perpanjang. Udah tanggal 6 ya? Yang sampah tanggal berapa sih yang TPA itu? Nanti tak sesuaikan lah pokoknya ya. Santai aja. Bu, misi mau tanya tugas yang TPA boleh? Boleh. Gimana? Ida. Namanya Ida. Panggilannya Ida bukan? Iya, terserah bebas deh. Sayang juga boleh, Bu. Aduh. Gimana? Yang soalnya itu kan timbulan sampah pada tahun 2032. Tinjauannya dari 2022. Nah, tapi di dalam kurungnya Ibu tulis 20 tahun mendatang. Jadi itu yang benar agak 20 error. apa? 20 tahun aja, 20 tahun. Berarti 2042. 2042. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, 20 tahun ya. 20 tahun mendatang. Ini ada yang ditanyakan nggak? Udah clear? Cepet ya. Singkat, padat, dan jelas aja deh. Nggak usah berlama-lama. Oke, udah boleh absen ya, presensi ya. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan, feel free to ask. Kalau misalnya nanti UAS-UASnya gitu, kisi-kisi UAS, mungkin bakal saya update di YouTube ya. Misalnya kalau belum ada yang diajarkan, tapi ya mostly udah tak ajarkan sih.